Shalom Jemaat Tuhan. Pada pembahasan kita dalam serial akhir zaman bagian ketiga ini, kita akan membahas tentang kapankah masa tribulation atau kesengsaraan. Saya perlu menjelaskan ini supaya kita jelas, apakah masa kesengsaraan itu akan terjadi, atau sudah terjadi, atau sedang terjadi. Mari kita belajar firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, menyensor tutur kata dan sikap hambamu, dan berikan kepadamu hikmat dan pimpinan dari Roh kebenaran itu Roh Kudus. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, Roh Kudus yang sama membimbing kami. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kapankah masa tribulation atau kesengsaraan itu? Nah, sebagian penafsir Alkitab, khususnya golongan premilenialis dan dispensasionalis, menggunakan kata tribulation untuk kesusahan besar yang akan menimpa dunia ini. Jadi belum, tapi akan. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin tribulum. Tribulum yang dengan penggunaan awalnya dipakai oleh petani yang mengupas kulit jagung atau tribulatio, mengupas kulit jagung. Dari kata itu muncullah kata tribulation dalam bahasa Inggris yang menunjuk pada suatu kesusahan atau malapetaka. Dalam bahasa Yunaninya, kata ini disebut thlipsis, yang di beberapa versi Alkitab berbahasa Inggris diterjemahkan sebagai affliction atau siksaan. Saudara lihat Matius 24, Markus 13, Wahyu 7 dan ayat-ayat lainnya. Affliction, bahasa Yunani adalah thlipsis. Thlipsis secara hurufiah berarti penghancuran di bawah tekanan sesuatu yang berat. Itu maknanya, penghancuran di bawah tekanan sesuatu yang berat. Itu thlipsis. Nah, Matius 24 ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan atau thlipsis yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kapan itu terjadi? Bandingkan konteksnya dalam Matius 24 ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi sekali lagi nubuat Tuhan Yesus itu dalam Matius 24 kapan terjadinya? Thlipsis itu kapan terjadinya? Sekalian, itu nubuat itu berkaitan dengan penghancuran Yerusalem yang terjadi tahun 70 Masehi, di mana tentara-tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Jadi sekali lagi secara sejarah hal itu sudah terjadi. Tuhan Yesus menubuatkannya sekitar tahun 30-an Masehi, dan itu digenapi tahun 70 Masehi. Thlipsis. Penglihatan di surga. Saudara dalam Wahyu 7 ayat 15 sampai 16. Ya, penglihatan di surga. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan, dari thlipsis yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini dalam kitab Wahyu. Kapan itu terjadinya? Kapan tuh mereka mengalami thlipsis itu? Itu berkaitan dengan abad ke-1. Di mana ketika gereja Tuhan diizinkan Tuhan dianiaya. Pertama-tama oleh masyarakat Yahudi yang tidak percaya Yesus, kemudian oleh orang-orang Romawi yang menganggap umat Kristen sebagai umat-umat pembangkang, yang tidak mau menyebut Kaisar sebagai Tuhan dan hanya menyebut Yesus sebagai Tuhan.
Sehingga umat Kristen dianiaya, dikejar-kejar. Mereka mengalami telipsis abad pertama. Kemudian golongan premilenialis berkata bahwa yang akan mengalami tribulation atau telipsis itu bukanlah gereja Tuhan, tetapi orang-orang Yahudi, kata mereka. Bukan gereja Tuhan, tapi orang-orang Yahudi. Sebelum masa yang sukar itu, mereka katakan gereja Tuhan telah diangkat untuk ikut dalam perkawinan anak domba Allah di angkasa. Wahyu 19. Cuma masanya di angkasa di mana ya? Waktu lalu orang berkata di awan-awan. Ya. Pada waktu itu mungkin belum ada pesawat yang bisa terbang di atas awan. Tapi sekarang pesawat terbang di atas awan. Jadi pesta perkawinan anak domba di awan-awan itu maknanya apa? Kalau sekalian, jadi awan-awan itu mempunyai arti kemuliaan. Ya, bukan awan-awan yang kita lihat sekarang ini, awan. Karena kalau demikian awan tuh maka orang-orang yang percaya Yesus bisa terbang bahkan lebih tinggi dari awan. Kita perlu pahami itu, ya. Jadi sekali lagi orang-orang premil berkata yang mengalami tribulation, telipsis itu bukanlah gereja Tuhan, ya. Karena gereja Tuhan waktu itu, waktu yang akan datang itu akan sudah diangkat oleh Tuhan pada waktu nanti itu untuk menjalani atau menikmati perkawinan anak domba Allah. Wahyu 19:7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kata golongan premil, tribulation atau telipsis itu dianggap sebagai masa transisi dari hubungan khusus Tuhan dengan gerejanya kepada pemulihan kembali hubungan Allah dengan bangsa Israel. Hati-hati ya, sebagian orang Kristen, mereka teologinya bukan Kristosentris, tapi Israel sentris. Ini kita perlu pahami ya. Padahal kalau kita lihat dalam kitab Galatia, dikatakan siapakah keturunan Abraham itu? Adalah mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah keturunan Abraham. Jadi bagi siapa yang percaya Yesus, walaupun bukan orang Yahudi secara jasmani, tapi mereka itulah, kita semua yang percaya Yesus adalah keturunan Abraham itu. Oke. Nah, J. Wesley Brill dari bukunya dalam judul Dasar yang Teguh, buku yang pernah dikenal luas, ya. Ini adalah seorang teolog premilenialis yang menjelaskan hal-hal yang akan terjadi pada masa kesengsaraan itu, telipsis itu. Ini kutipan dari J. Wesley Brill, seorang premilenialis. Masa itu berlangsung sekitar 7 tahun, yang kemudian dibagi menjadi 2 kali era 3,5 tahun, 3,5 tahun dalam Daniel 9, Wahyu 3 dan selanjutnya. Pada mulanya banyak orang Yahudi akan pulang ke Palestina. Mereka tidak percaya kepada Yesus dan mau mendirikan bait Allah di Yerusalem. Lalu mereka mengadakan perjanjian dengan si pendurhaka, antikristus, Daniel 9. Ya, sekali lagi pemahaman mereka orang premil itu si pendurhaka itu nanti, antikristus nanti akan muncul. Ada kalau kita lihat firman Tuhan, antikristus sudah ada abad pertama. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes dikatakan apa? Inilah ajaran antikris yang tidak percaya bahwa Yesus itu pernah datang sebagai manusia. Jadi konteksnya adalah ajaran Gnosticism. Itu disebut sebagai ajaran antikris. Tapi premil berkata antikris nanti menjelang hari kiamat, ya. Oke. Namun setelah 3,5 tahun yang pertama itu, setan dan para pengikutnya dibuang ke dunia. Ya. Si pendurhaka itu, antikris itu baru menyatakan diri. Ia membunuh 2 saksi Allah dan menghentikan korban sembelihan di bait Allah. Kita perlu pahami ya, bait Allah Yerusalem itu
Kalau memang berdiri, didirikan lagi, kita tidak tahu apakah Tuhan izinkan didirikan lagi. Tapi kalau itu didirikan lagi, Bait Allah Yerusalem adalah bait Allah berdasarkan Yudaisme. Yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu kita harus pahami. Yudaisme. Ya. Tapi sekali lagi ini primil. Ini ajaran primil yang saya kutip. Ya. Kemudian dikatakan, ia mendirikan patungnya sendiri di tempat kudus, Daniel 11. Negeri yang kudus itu diinjak-injak, Daniel 9. Dan terjadilah masa kesengsaraan yang besar, telipsis itu. Ya. Ini sekali lagi ajaran primil. Ya. Masa kesengsaraan yang terbesar itu terjadi ketika antikristus dan nabi palsu menguasai dunia ini. Jadi sekali lagi antikris dan nabi palsu menurut primil itu nanti akan datang. Sekarang belum. Ya. Akan dijatuhkan hukuman mati bagi siapa saja yang tidak menyembah patung binatang itu. Dan bagi mereka yang tidak menerima tandanya akan disiksa. Sepertiga dari orang Yahudi yang di Palestina pada waktu itu akan melalui masa kesengsaraan besar dengan selamat. Dan mereka akan dikumpulkan Tuhan di Yerusalem dan akan disucikan dari kesalahan mereka. Sekali lagi, ini merupakan teologi Israel sentris, ya. Kita harus pahami ini. Nah, kemudian berikutnya. Lalu kerajaan akan menyerang Yerusalem dan isi kota itu ditawan oleh raja-raja itu. Sisa orang Israel itu akan tetap bersandar kepada Tuhan. Pada waktu itu raja-raja dunia ini akan berhimpun untuk berperang melawan Allah dan Mesias. Lalu Tuhan sendiri akan turun dari surga beserta dengan para salehnya untuk membinasakan seluruh musuhnya dan melepaskan kaum pilihannya. Ini sekali menurut primil. Pertanyaannya, apakah penafsiran itu benar? Jika mempelajari keseluruhan Alkitab, maka dapat kita ketahui bahwa telipsis atau tribulation atau affliction bukanlah sesuatu yang akan terjadi saja. Bukanlah sesuatu yang akan terjadi saja. Hal itu pernah dialami oleh Rasul Paulus yang begitu memperhatikan gereja-gereja Tuhan. Pernah. Oleh Rasul Paulus yang hidup abad pertama masih. Ya, 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, telipsis. Dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu sekalian. Kepada kamu semua. Jadi Paulus abad pertama sudah mengalami telipsis itu. Yang diterjemahkan jadi sesak itu. Ya. Oke. Rasul Paulus menguatkan dan menasihati umat Tuhan di Listra, Ikonium dan Antioquia untuk bertekun dalam iman. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Telipsis lagi. Kisah Rasul 14 ayat 22. Abad pertama lagi. Ya. Oke. Jemaat di Makedonia, Tesalonika dan Smyrna sudah mengalami telipsis itu. Abad pertama. 2 Korintus 8. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan untuk telipsis, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang dialami oleh jemaat Korintus. 1 Tesalonika 1. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan telipsis yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat Tesalonika sudah mengalami telipsis itu. Abad pertama. Masih. Oke. Surat kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahan telipsismu. Ya, Smyrna itu di situ. Sudah lihat tanda panah merah itu, Smyrna. Dan kemiskinanmu, namun kau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis.
Jadi jemaat Smyrna sudah mengalami telipsis itu. Apa pertama, Mas? Oke. Ajaran yang mengatakan kesusahan-kesusahan besar tidak akan dialami oleh gereja Tuhan, melainkan bangsa Israel, adalah tidak alkitabiah dan tidak sesuai dengan realitas sejarah. Sekali lagi, ajaran yang mengatakan kesusahan besar tidak akan dialami oleh gereja Tuhan, melainkan hanya dialami oleh bangsa Israel, adalah tidak alkitabiah dan tidak sesuai dengan realitas sejarah. Ajaran tersebut mencerminkan sifat dasar manusia yang menolak penderitaan. Karena sebagian orang yang menyebut diri Kristen berkata, oh kalau jadi Kristen, apalagi di penuh Roh Kudus, tidak akan mengalami penderitaan. Kita akan hidup selalu menang gitu ya. Ya, sehingga mempengaruhi akan sudut pandang eskatologis mereka. Padahal, kita harus ingat, padahal Tuhan Yesus sendiri mengalami salib. Dalam Yesaya 53 dikatakan, He is the man of suffering. Ya, dialah orang yang biasa menderita. Ya. Sekalian sebagai klimaks penderitaan. Ya. Oke. Tuhan sendiri pernah berkata kepada para muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan atau telipsis, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Telipsis, itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Yohanes 16. Sejarah gereja banyak menceritakan tentang penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan. Ya, ini ada seorang tokoh bapak gereja yang bernama Tertullianus, pengacara Kristen yang terkenal di Kartago. Sudah di kota Kartago yang saya kasih tanda panah merah itu situ. Ya, di Afrika, sekarang disebut di negara Tunisia, yang hidup pada abad kedua Masehi, berkata kepada para penganiaya gereja Tuhan, makin sering kalian membabat kami, makin banyak kami merambat. Jika sudah pernah dengar, semakin dibabat semakin merambat. Itu kutipan dari perkataan Tertullianus. Makin sering kalian membabat kami, makin banyak kami merambat. Darah orang-orang Kristen adalah benih gereja. Nah, kita pernah dengar perkataannya, darah orang Kristen, darah kaum martir adalah benih gereja. Ini dimulai dari Tertullianus, seorang bapak gereja. Jadi sekali lagi, pada abad pertama dan kedua Masehi, orang-orang Kristen sudah mengalami telipsis itu, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan nanti, sudah dialami. Ya. Peter Wongso, ini mantan rektor kami di saat, pernah memberi komentar yang menarik tentang kesengsaraan. Dia bilang apa? Perbedaan antara kesengsaraan besar dan kesengsaraan biasa hanyalah pada taraf kehebatannya. Dia bilang gitu ya. Perasaan hebat atau tidaknya pada suatu malapetaka sangat bergantung pada tekad, kesiapan hati seseorang, pandangannya, dan pada kekuatan apa ia bersandar. Saya pikir betul. Orang yang dari kecil gak biasa hidup menderita, sedikit susah saja sudah berkata, oh ini kesusahan besar sekali. Tapi kalau orang sejak dari kecil sudah mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan, dia semakin kuat, semakin disiapkan mentalitasnya, sehingga menghadapi tantangan biasa saja. Kalau sebagian umat Tuhan dicekokin dengan ajaran, kalau kita jadi orang Kristen, kita anak raja, kita tidak akan mengambil penderitaan, kita akan diangkat oleh Tuhan di angkasa. Yang menderita adalah orang-orang Yahudi. Nah, karena dicekokin begitu, sebagian orang Kristen mengalami kaget luar biasa. Oh, kok orang Kristen mengalami penderitaan, mengalami telipsis, sehingga mereka merasanya bagaimana begitu. Mereka belum siap hati. Terus kalian, kita harus kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus ini berkata kepada murid-muridnya, ya, di dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, mengalami telipsis itu.
Tapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Terus sekalian, kita perlu pahami, kita harus siap hati, merubah pandangan kita sesuai dengan firman Tuhan, dan kita bersandar pada kekuatan Roh Kudus saja. Ya, oke, berikutnya. Sejarah memberitahu kita bahwa memang orang Yahudi pernah mengalami penderitaan yang hebat disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Misalnya, mereka ditawan, dicerai-beraikan oleh bangsa Assyria, kemudian oleh Babilonia dan Romawi pada abad 8 sebelum Masehi, pada abad 6 sebelum Masehi, dan pada abad pertama Masehi. Kenapa demikian? Karena dosa mereka. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka dicerai-beraikan, didiasporakan ke berbagai negara. Ya, itu memang sejarah mengatakan demikian. Nah, pada tentara Nazi itu oleh Hitler itu pernah membantai lebih dari 6 juta orang. Ini suatu tragedi yang luar biasa, menyedihkan, kejam sekali. Lebih dari 6 juta orang pada menjelang Perang Dunia Kedua itu. Ya, orang-orang Yahudi dibantai. Ya, itu memang fakta sejarah. Ya, yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Namun kita harus ingat, gereja Tuhan mengalami aniaya yang lebih hebat ketimbang orang Yahudi di berbagai negara dan di berbagai daerah. Umat Tuhan, gereja Tuhan mengalami aniaya yang luar biasa. Jumlahnya berapa kita nggak tahu persis. Begitu banyak orang yang sudah jadi martir. Sejak kenaikan Yesus ke surga sampai saat Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu, yaitu tahun 90-an Masehi, hampir semua gereja Tuhan yang berada di kekuasaan Romawi, waktu itu Romawi adikuasa ya, mengalami aniaya, baik yang datangnya dari pihak golongan Yahudi maupun dari bangsa lainnya. Itu fakta sejarah. Dalam Wahyu tentang keadaan di surga, Rasul Yohanes melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tak dapat terhitung banyaknya. Ini penglihatan di surga ya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Daun palem itu simbol damai. Ya, simbol damai waktu itu. Oke. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar telipsis dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7. Jadi sekali lagi ini penglihatan keadaan di surga tentang orang-orang sudah jadi martir. Ya, jiwa-jiwa daripada orang yang sudah jadi martir. Jiwa para martir itu berseru dengan suara nyaring dan memohon keadilan dari Tuhan. Jadi mereka sudah mengalami telipsis itu. Malah petaka besar itu. Jiwa-jiwa mereka di surga berseru kepada Tuhan, memohon keadilan dari Tuhan. Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Nah, kita perlu ingat. Nggak ada arwah yang gentayangan, arwah dari orang tertentu yang sudah dibunuh itu, gentayangan menuntut pembalasan. Nggak ada itu nggak alkitabiah. Yang ada firman Tuhan berkata apa? Jiwa-jiwa kaum martir yang sudah ada di surga, mereka meminta, berharap Tuhan menyatakan keadilannya. Jadi yang menyatakan keadilan bukan mereka yang sudah mati, bukan mereka sudah meninggal, tapi minta Tuhan menyatakan keadilannya, membalaskan darah kaum martir kepada mereka yang jahat yang masih diam di bumi. Jadi sekali lagi, nggak ada arwah yang gentayangan, tapi mereka yang sudah di surga, jiwa-jiwa mereka di surga menuntut Tuhan menegakkan keadilan di dunia ini. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi
hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi memang beberapa abad permulaan tuh, abad 1, abad 2, mungkin sampai abad ketiga Masehi, ada banyak martir Kristen. Ya, banyak martir Kristen yang diizinkan Tuhan mengalami klipsis itu dan menyerahkan jiwa mereka, dan jiwa mereka sekarang sudah berada di surga. Ya. Oke. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa gereja Tuhan akan diluputkan dari kesengsaraan. Ini penting sekali. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa umat Tuhan akan diluputkan dari kesengsaraan. Tribulation atau klipsis itu sudah, sedang, dan akan terjadi bagi gereja Tuhan. Ini kita perlu paham. Klipsis atau tribulation sudah, sedang, dan akan terjadi bagi gereja Tuhan. Apakah umat Tuhan pada masa sekarang ini mendapatkan dispensasi khusus dari Tuhan untuk tidak mengalami klipsis itu? Nah, kalau kita ingat ISIS itu, diizinkan Tuhan menganiaya umat Kristen di Irak, di Syria, diizinkan Tuhan. Puji Tuhan mereka sudah dikalahkan ya, ISIS itu, dan ditolak di Indonesia oleh pemerintah kita. Ya, dikatakan Christian children beheaded oleh ISIS teroris in Iraq, committing genocide. Mereka bunuh begitu banyak orang. Ya. Mereka sudah mengalami klipsis itu. Ini ada gedung gereja contoh aja, tapi banyak yang dihancurkan oleh kelompok ISIS itu. Ya. Umat Tuhan di Cina, di CRRC, pernah alami aniaya selama masa Mao Zedong. Pasti mereka memahami klipsis itu. Mereka diizinkan Tuhan mengalami klipsis itu. Waktu pemerintahan Mao Zedong. Ya. Mereka telah mengalami klipsis yang dahsyat dan puji Tuhan mereka telah menang. Jiwa-jiwa mereka sudah di surga. Mereka jadi martir. Aniaya yang dahsyat hanyalah bisa menutup pintu gedung-gedung gereja mereka. Pintu gedung gereja bisa ditutup, tapi tidak mampu memusnahkan umat Tuhan. Oh, puji Tuhan. Karena gereja Tuhan, yaitu kumpulan orang-orang tebusan Tuhan, didirikan di atas satu dasar yang begitu luar biasa, sehingga alam maut pun tidak bisa mengalahkannya. Jadi umat Tuhan di China tidak musnah karena penindasan klipsis oleh dalam pemerintah Mao Zedong, malah bertambah banyak. Dan jiwa-jiwa mereka yang sudah jadi martir sudah di surga. Ya. Nah, kita tidak tahu Mao Zedong di mana sekarang. Kalau dia tidak percaya Yesus ya sudah di neraka jiwanya. Ya. Justru melalui penganiayaan kuasa dan mujizat Tuhan semakin nyata. Sehingga gereja Tuhan malah bertumbuh baik secara kualitas rohani maupun kuantitas, mereka menjadi berlipat kali ganda. Sudah lihat saja di China. Sudah lihat di banyak tempat, di debat di mana waktu lalu Tuhan izinkan klipsis terjadi pada umat Tuhan. Mereka tidak musnah, malah bertambah kuat, bertambah banyak. Oh, puji Tuhan. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada suatu kuasa pun yang bisa memisahkan umat Tuhan dari kasih Kristus. Baik itu penindasan, klipsis, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya ataupun pedang. Kristus Yesus menjadi pembela umatnya. Oh, puji Tuhan. Roma 8. Yesus menjadi pembela umatnya. Walaupun umatnya mengalami klipsis. Ya. Rasul Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas klipsis, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa.
Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Oh puji Tuhan. Sekali lagi saudara sekalian, menjadi pengikut Yesus tidak berarti, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup kita lancar, lepas dari penderitaan. Justru mungkin akan terjadi penganiayaan. Tapi kita nggak perlu gentar. Karena Tuhan Yesus yang sudah menang, yang sudah di surga itu, sudah mengutus Roh Kudus-Nya, menguatkan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Maksudnya bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain, walaupun kita mengalami tantangan dalam hidup kita. Biar Roh Kudus menguatkan iman kita, meneguhkan kita. Apapun yang diizinkan Tuhan kita alami dalam hidup ini, ingat pesan Paulus ini. Dalam segala hal kami ditindas atau terlipsis, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena firman Tuhan itu ya dan amin. Engkau tidak pernah berbohong. Engkau juga tidak memberikan kami janji-janji yang kosong. Walaupun tantangan kami alami, tapi semakin kami mengalami banyak tantangan, semakin kami mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Mujizat Tuhan yang sungguh kami alami. Kekuatan dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, untuk kami bisa menghadapi berbagai macam tripsis dalam hidup kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Bentuk kami jadi orang-orang Kristen yang tidak gentar, tapi tangguh dan kuat bersama dengan Yesus. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.